Oh, disadari atau tidak disadari, ini masih banyak dilakukan oleh petani-petani kita. Yang pertama, bibit, pemilihan bibit dan benih. Di sini tentunya yang sudah menggunakan bibit atau benih F1 ya tidak perlu khawatir lagi atau eh, takut akan kualitas dari benih atau bibit yang telah disemai. Akan tetapi beberapa petani kita masih menggunakan bibit atau benih dari hasil panen kemarin. Karena tanaman cabai kecil ini dipandang tanaman yang lebih kebal gitu. Jadi, dianggap apa ya, tidak atau kurang spesial gitu. Jadi, ya nanti hasil panenku tak seret ambil yang kualitasnya bagus, kita, ditanam lagi, monggo silahkan. Akan tetapi yang paling simpel yaitu kita menggunakan, benih, yang sudah terbukti kualitasnya, sudah terbukti, eee, di lapang. Semoga nanti PT Kaya Alam Industri memiliki benih cabai ini yang bisa ditanam dan stabil hasilnya yang, apa ya, nantinya bisa memberikan kebermanfaatan untuk petani kaya alam industri dan petani pada umumnya. Kesalahan yang kedua di sini ada bedengan dan drainase. Dalam pembentukan bedengan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, tentunya tinggi bedengan, dalamnya paret, itu, berkaitan dengan, musim yang sedang berlangsung. Perakiraan musim, meskipun musim saat ini sangat-sangat, apa namanya, sulit untuk ditebak, sulit untuk diprediksi, akan tetapi kita bisa mensiasatinya. Memang tidak tepat 100% akan tetapi dengan bantuan pendekatan-pendekatan tertentu seperti perakiraan BMKG atau kita sering menggunakan AI, diharapkan dengan data-data yang kita miliki kita bisa sedikit memprediksi apa yang akan terjadi, minimal, 3 atau 4 bulan atau lebih yang akan datang. Sehingga kita bisa menentukan tinggi bedengan, mengatur drainase supaya bagus drainasenya. Yang ketiga, kesalahan umum yang sering terjadi yaitu pada pemupukan. Di pemupukan ini kebanyakan petani cabai itu memberikan pupuk dasar. Jadi pupuk dasar ini, kami tidak pernah merekomendasikan untuk, memberikan pupuk dasar terutama pupuk kimia ya, pupuk hasil pupuk pabrikan maksudnya, sebagai pupuk dasar. Karena di sini, ada sebuah kekhawatiran atau, apa ya, bahkan bisa disebut, kerugian ketika nantinya akar tanaman ini belum siap untuk, apa namanya, bereaksi dengan pupuk yang, belum terdekomposisi. Karena usianya yang sangat muda, akarnya juga sangat muda, bertemu dengan pupuk yang belum terdekomposisi, itu akan mengakibatkan hambatan pertumbuhan atau kerusakan pada akar tersebut. Jadi, kami tidak pernah merekomendasikan untuk pemberian pupuk pabrikan sebagai pupuk dasar. Maksudnya pupuk dasar di sini adalah, diberikan ketika pengolahan atau pembentukan bed. Kami menganjurkan pemberian pupuk itu ketika sudah ada tanamannya. Jadi ketika sudah ada tanamannya baru dilakukan pemupukan. Kami tidak menganjurkan ketika belum ada tanaman sudah diberikan pupuk. Yang keempat yaitu pengendalian hama. Kebanyakan dari petani kita pengendalian hama ini baru dilakukan atau baru, dilaksanakan ketika serangannya sudah cukup tinggi atau eee, sudah menjelang parah. Jadi, alangkah baiknya pengendalian hama ini dilakukan secara preventif, pencegahan sedini mungkin. Sedini mungkin karena
Keuntungannya apa dengan pencegahan sedini mungkin? Yang pertama, tentunya dalam hal biaya. Ketika kita mencegah, itu biaya yang kita gunakan atau kita keluarkan itu lebih sedikit dibandingkan dengan pengendalian hama ketika terjadi ledakan hama atau sudah menjelang parah. Yang kedua, ketika pencegahan dilakukan sedini mungkin, itu prosentase tanaman kita terserang hama atau rusak karena serangan hama atau penyakit itu semakin kecil. Jadi kita tidak, apa namanya, tidak bingung-bingung lagi ketika, pencegahan secara preventif itu kita lakukan, maka, eee, jalur langkah selanjutnya itu tidak semakin berat. Yang kelima yaitu jarak tanam, di mana jarak tanam ini nantinya berpengaruh pada kelembapan, berpengaruh pada sinar matahari yang didapatkan oleh tanaman. Dalam hal kelembapan tentunya akan berpengaruh pada perkembangan jamur, di mana jamur ini, eee bisa mengurangi atau menghambat pertumbuhan tanaman, bahkan nantinya menimbulkan kerusakan yang ujung-ujungnya itu bisa mengurangi hasil panen. Yang keenam yaitu pengairan dan baik, ini merupakan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam, melakukan seleksi atau bagi para petani yang menggunakan bibit hasil panen itu ditanam ulang. Ketika bibit tersebut F1, sangat-sangat, apa ya, sangat tidak ideal untuk ditanam ulang, karena ini nanti tentunya akan, memiliki tingkat keseragaman yang sangat rendah sekali. Jadi doldil itu bahasa Jawanya. Nanti pertumbuhannya tidak seragam. Yang kedua tentunya, akan berbeda sekali, hasil panen atau penampakan buah itu akan berbeda sekali dengan, indukannya. Jadi kemungkinan yang bisa dilakukan yaitu, benih-benih atau bibit-bibit dari tanaman cabai, yang lokal. Dalam hal pemindahan tanam ini, ada 2 metode yang dilakukan petani itu. Yang pertama, persemaian dengan bantuan, polybag yang kecil atau plastik kecil. Yang kedua itu disemai di tanah, nantinya dicabut. Ketika kita melakukan persemaian, alangkah baiknya jika menggunakan, plastik kecil atau disebut lontongan, yaitu bahasa Jawanya ya. Jadi menggunakan plastik yang kecil kenapa? Ini nanti meminimalisir terjadinya kerusakan akar. Meskipun, ada beberapa petani yang tetap menggunakan persemaian ini, disemai di tanah, nantinya dicabut, dan dipindah tanam. Jadi sangat besar sekali resiko kerusakan akar yang, nanti bisa mengakibatkan stres pada tanaman ketika dilakukan pindah tanam. Ini, salah satu rekomendasi, pemindahan tanam itu umur 21 sampai 25 hari setelah semai. Ini mengenai bedengan, dan nantinya juga, berpengaruh, pembentukan bedengan dan got itu mempengaruhi, baik buruknya drainase pada lahan tersebut. Kita tadi sudah, berbicara mengenai bedengan di depan. Salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menebak musim yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Boleh kita menggunakan, bahkan BMKG itu sekarang juga, kita bisa kita dapatkan secara,
terbaru ya. Bahkan, dengan HP yang kita miliki itu sudah tertera, bisa kita, mengamati atau, mengumpulkan informasi mengenai, musim beberapa bulan yang akan datang. Nah, itu mengenai curah hujan, atau suhu dan lain sebagainya. Tentunya informasi yang kita dapatkan atau data-data yang kita peroleh itu berpengaruh pada pembentukan, bedengan untuk budidaya tanaman cabai. Eee, Ketika diprediksi untuk beberapa bulan itu curah hujannya tinggi, alangkah baiknya kita lebih meninggikan, bedengan yang akan kita gunakan sebagai, media atau tempat menanam cabai. Karena cekaman air pada lahan itu sangat-sangat sensitif sekali cabai itu. Sehingga, eee, suatu ketika pengalaman kami, suatu ketika petani kami itu membudidayakan tanaman cabai kecil, itu sudah produktif. Maksudnya sudah produksi, memasuki masa produktif, sudah produksi buahnya karena, mendadak beberapa hari, 3 atau 4 hari ke depan itu terjadi hujan terus, sehingga, over karena drainasenya posisi sawahnya juga agak, di bawah, jadi genangan air selama 3 sampai 4 hari itu menyelesaikan kisah cabai yang performnya luar biasa. Jadi kenapa bedengan ini perlu diperhitungkan, benar-benar diperhitungkan, terutama saluran paretnya itu, got-nya itu, supaya bisa menuntaskan air yang masuk. Karena, eee kita harus menyadari bahwa akar itu juga melakukan pernafasan. Tanaman itu melakukan pernafasan juga melalui akar untuk mendapatkan oksigen. Ketika oksigen tidak didapatkan melalui akar, akar terendam oleh air, tentunya ini juga akan menghambat proses yang ada di dalam tanaman tersebut. Apalagi sampai menimbulkan kebusukan pada akar, sehingga pertumbuhan tanaman terhambat dan tidak bisa mendapatkan nutrisi dari akar yang seharusnya digunakan untuk menyerap nutrisi, tidak bisa sehingga tanaman tersebut layu dan lama-kelamaan juga akan mengalami mati. Makanya, bedengan ini perlu diperhitungkan matang-matang sekali, perlu diperhatikan sejak awal, karena nanti berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai yang dibudidayakan. Bagaimana Mas Juna selama ini menggunakan ukuran berapa? Halo, Mas Juna hadirkah di sini? Mas Juna bisa menghidupkan mikrofonnya. Iya, hadir. Oh, selama ini pakai bedengan ukuran berapa Mas Juna? 2 meter kah? 120, Mas. 120. Tinggi bedengannya 120. Dari gotnya itu ya maksudnya ya? Eh, kalau lebar parit biasanya pakai 80, Mas. Lebar parit pakai 80. Ya, 120. Wah, sangat dalam ini. Lumayan-lumayan. Ini pakai itu ya, ada got, ada kambangan itulah ya istilahnya ya? Iya, Atau Mas. got semua? Jadi lebar bedengannya 120. Kalau Ya, kedalaman bedengan biasanya kan bedengan lama ya anu, Mas, dalam ya? ketutup walet itu loh. Jadi Iya iya enggak iya. awalnya dalam malah cetek. Iya iya. Terima kasih Mas Juna. Mas Juna ternyata pakai ukuran 120 senti ketinggiannya, luar biasa. Ini jadi, 120 senti itu dilihat dari ini Lur, dari got-nya itu ya, got-nya memang lumayan lumayan dalam untuk terutama wilayah Banyuwangi Selatan. Kalau diukur dari kambangannya itu,
apa itu, pematang yang kita pakai jalan untuk nyemprot, jadi kan ndak masuk ke dalam gotnya yo, berenang kalau masuk dalam got. Itu kurang lebih ya di angka 50 sentian lah ketinggiannya. Tapi kalau diukur dari got memang dalam. Jadi kita, apa namanya, perlu memperhatikan betul karena, ketinggian bedengan ini akan mempengaruhi keberhasilan kita untuk budidaya tanaman cabai. Karena itu tadi, tanaman juga memerlukan oksigen ketika bernapas, akar itu melakukan pernapasan, menghirup oksigen juga, makanya ketika bedengannya ini tinggi, ada curah hujan tinggi, itu bisa segera mengalir ke got atau menuju ke saluran, pembuangan air. Jadi aman, tanaman tetap bisa melakukan proses pernapasannya. Selanjutnya, nah ini pemupukan yang dilakukan petani. Dalam hal pemupukan, masih banyak di petani kita untuk fokus, pemberian pupuk N saja. Bahkan bukan hanya tanaman cabai, tanaman padi, jagung, itu bahkan, masih sedikit sekali petani kita yang menambahkan pupuk selain pupuk N. Untuk tanaman cabai, untuk kebutuhan pupuk seperti tertera di sini dari beberapa hasil penelitian, ini, ada yang menggunakan tambahan pupuk organik. Tentunya di sini, pupuk organik kebermanfaatannya atau manfaat dari pupuk organik itu sendiri terutama, pupuk dari kandang, dari kompos, tidak ada yang menyangkal manfaatnya untuk tanaman. Akan tetapi dalam hal penyediaannya kita bisa dapatkan satuannya pasti ton. Satuannya ton untuk lahan budidaya cabai. Bagaimana kita mensiasati ton yang kebutuhan pupuk kandang yang sangat tinggi tersebut, bagaimana kita mendapatkan hal yang praktis, tentunya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang kita miliki. Bagaimana kita tetap bisa memenuhi kebutuhan tanaman itu dengan, eee, manfaat yang sama atau bahkan lebih bagus dibandingkan dengan, lebih efektif maksud saya dibandingkan dengan pemberian pupuk kandang. Untuk pengendalian hama, ini yang menjadi konsen kita. Selayaknya kita melakukan pencegahan itu sejak sedini mungkin, bahkan ketika sebelum tanaman itu dipindah ke, ke lahan. Jadi ketika lahan kalau pemupukan tadi kami tidak menyarankan sama sekali untuk penaburan pupuk dasar di bedengan sebelum tanaman ada. Akan tetapi kalau untuk pengendalian hama dan penyakit, kami sangat menyarankan, kami sangat menganjurkan dilakukan sedini mungkin, bahkan ketika tanaman belum dipindah ke lahan. Kalau untuk hama seperti ini. Ada trip, ada kutu kebun, ada juga, apit atau cabuk yang perkembangannya sangat-sangat cepat sekali. Jadi ketika kita melakukan langkah pencegahan sejak awal, sedini mungkin, bukan hanya hama, bahkan penyakit, itu maka tingkat keamanan pada tanaman kita itu lebih tinggi, Lur. Maksudnya keamanan dari serangan hama penyakit karena kita sudah memberikan istilahnya perisai dengan meningkatkan imunitas tanaman itu sendiri. Dari luar kita tetap memberikan eh, pengendalian hama penyakit dengan pestisida, dengan insektisida.
dengan kalau jamur fungisida. Itu tetap kita lakukan, akan tetapi dari segi dalam, dari internal tanaman itu sendiri, kita melakukan, kita meningkatkan imunitas tanaman itu sendiri. Jadi dari luar kita kendalikan, dari dalam tanaman kita sudah membentuk perisai agar tanaman ini tidak mudah ditembus oleh jamur, oleh bakteri, seperti itu. Dan ketahanan terhadap serangan hama juga, meningkat. Langkah yang kelima mengenai jarak tanam terlalu rapat. Ini juga sebuah dilema ketika lahan yang kita budidayakan itu tidak terlalu luas. Ingin, populasinya tinggi karena berasumsi ketika populasi tinggi maka hasil panen yang didapatkan juga akan lebih banyak dibandingkan dengan populasi yang lebih sedikit. Akan tetapi pada titik tertentu ini tidak berlaku, Lur. Jadi kerapatan populasi juga akan, yang perlu kita perhatikan itu, kompetisi antar tanaman. Jadi semakin rapat kompetisi atau rebutan jatah makan, itu juga semakin besar. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan jarak tanam yang kita pakai. Ini di angka 50 kali 60 atau 50 kali 70 ini merupakan salah satu, jarak tanam yang direkomendasikan. Tentunya dengan jarak tanam ini, akan, meminimalisir terjadinya kompetisi antar tanaman itu sendiri, itu yang pertama. Terus yang kedua, itu untuk menjaga sirkulasi di dalam bedengan tersebut. Nah, agar cahaya matahari juga tetap bisa menembus ke dalam bedengan tersebut, maksudnya ke antar tanaman di atas bedengan tersebut. Itu supaya tetap terjaga, karena tanaman juga tetap butuh sinar matahari, kelembapan kalau terlalu tinggi juga serangan jamurnya juga akan tinggi. Nah, ini dia. Ada sebuah penelitian menyebutkan 50 kali 70 pupuk kandang ini plus pupuk kandang kambing 10 ton per hektar. Berarti seperempat hektarnya ini ada 2,5 ton per seperempat hektarnya. Wih, banyak sekali. Yang kedua, menambahkan ini, tapi ini belum, kedua-duanya ini, belum didapatkan berapa untuk peningkatannya itu belum belum detail gitu. Iya, ini bagaimana kita mensiasatinya? 10 ton pupuk kandang kambing. Wih, kalau di sini ya berapa puluh atau bahkan berapa ratus kandang kambing yang harus kita keruk. Wis, kita ana impossible, wis. Kita ane yo males, kita ane yo tidak efisien. Maka kita harus menggunakan cara yang lebih efisien, lebih praktis, tapi manfaat yang diberikan pada tanaman itu tetap. Jadi kita bisa melakukan pendekatan dengan menghidupkan mikroorganisme yang ada di sekitar, media yang akan kita tanami. Jadi ketika mikroorganisme kita optimalkan, maka seperti, layu fusarium seperti itu, akan ditekan dengan, eee, jamur yang tidak, apa namanya ini, eee, ah, jamur yang, menghambat pertumbuhan jamur fusarium ini. Jadi dengan mengoptimalkan mikroorganisme yang ada di sekitar, mikroorganisme yang baik, itu kita bisa melakukan pendekatan tersebut untuk menghindari atau
untuk tidak melakukan penaburan 10 ton atau 2,5 ton per seperempat hektar pada lahan kita. Yang keenam yaitu pengairan. Ini sangat-sangat perlu kita perhatikan juga khususnya ketika kemarau. Kalau musim hujan kita tinggal bagaimana mengatur drainase tadi. Tapi kalau musim kemarau kita harus mengusahakan agar tanaman ini tidak sampai kekurangan air. Jadi tanah sebagai medianya itu tidak sampai kekeringan, apalagi ketika tanahnya ini adalah karakternya liat. Jadi ketika kering ini terjadi bongkahan-bongkahan atau retakan-retakan tersebut, di mana retakan tersebut nantinya juga akan berpengaruh pada perkembangan akar. Akarnya bisa putus, bisa rusak dengan adanya retakan-retakan ini. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan untuk pemenuhan air pada tanaman. Pada tanah liat itu kalau basah kan lama keringnya, jadi mengikat airnya itu lebih lama. Ketika kering itu luar biasa keringnya, jadi sampai terjadi retakan-retakan gitu pada tanah. Retakan-retakan ini bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan akar yang ada di dalamnya. Sehingga apa yang bisa kita lakukan yaitu tentunya dengan penyiraman yang teratur. Sebelum terjadi retakan-retakan, kita menjaga kelembapan tanahnya ini agar tetap terjaga sehingga tidak sampai terjadi retakan-retakan pada tanah di sekitar tanaman cabai kita. Ini ada beberapa hal yang harus kita matangkan, harus kita kita tuntaskan sebelum tanam cabai. Yang pertama tentunya benih. Kita pastikan dulu kalau sekarang lebih praktis ya. Kalau kita aksesnya lebih mudah untuk mendapatkan benih-benih yang berkualitas. Mungkin beberapa petani yang aksesnya sangat terbatas, akhirnya menanam dengan hasil panen kemarin diseleksi, dibudidayakan lagi untuk ditanam musim selanjutnya. Yang kedua yaitu melakukan pemupukan yang berimbang. Tentunya di sini pemupukan berimbang ini bukan hanya dari akar, kita juga menambahkan nutrisi yang dari daun. Karena ketika musim hujan, salah satu yang sering terjadi yaitu kekurangan kalsium. Selama ini petani memberikan kalsium itu lewat akar. Sedangkan perpindahan kalsium itu sendiri itu dipengaruhi dengan transpirasi atau penguapan air pada tanaman tersebut. Ketika musim hujan, otomatis sinar matahari terhalang oleh mendung atau sinar matahari sangat minim sekali. Ketika sinar matahari minim, otomatis berdampak pada proses transpirasi. Proses penguapan air yang melalui daun atau melalui tanaman tentunya akan berkurang. Ketika proses transpirasi berkurang, penyerapan kalsium juga terhambat. Jadi bagaimana kita bisa tetap memberikan mensuplai kalsium tanaman yang kita budidayakan agar tidak mudah rontok daunnya, tidak mudah rontok bunganya, dan tentunya kita harus mengambil langkah yang tepat bagaimana kita memberikan kalsium agar tanaman kita tetap optimal di musim hujan. Kalsium apa? Nanti bisa dikonsultasikan. Yang selanjutnya jarak tanam, ini tadi jarak tanam kan berpengaruh dengan kelembapan, dengan kompetisi yang terjadi pada tanaman itu sendiri. Karena kompetisi ini bukan hanya kalau di mulsa, kompetisi hanya terjadi antar tanaman. Tapi kalau tidak di mulsa, kompetisi itu juga terjadi bukan antar tanaman itu,
di luar tanaman seperti dengan gulma itu juga terjadi kompetisi. Makanya untuk penentuan jarak tanam ini berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selanjutnya yaitu bedengan. Bedengan harus difikskan menggunakan ukuran berapa, lebar berapa, tinggi berapa. Tentunya bedengan di sini tidak rata gitu ya. Agak ada kemiringan sehingga ketika terjadi curah hujan tinggi itu tidak terjadi genangan. Karena genangan air pada budidaya cabai itu tidak diinginkan, khususnya genangan dalam beberapa hari. Yang selanjutnya yaitu program pengendalian hama. Kalau dari kami tentunya menyarankan program pengendalian hama ini yang preventif itu benar-benar eee, diperhatikan atau diprioritaskan. Kenapa? Karena pengendalian hama preventif ini, eee, apa namanya ya, menentukan, eee menentukan, bagaimana nasib tanaman Anda yang akan datang. Jadi kalau benar-benar dilakukan preventif sedini mungkin, dilakukan pencegahan sedini mungkin pada tanaman cabai yang dibudidayakan, nantinya tidak, apa nama istilahnya, eee, nggak lebih soro gitu, nggak lebih berat untuk mengendalikan, serangan hama atau penyakit. Ini berbeda dengan tanaman yang tidak, dilakukan pengendalian preventif sedini mungkin. Mungkin dipikir belum ada serangan, santai, tanaman masih kecil, jadi santai-santai saja. Begitu ada serangan, dek, karena imunitas tanaman ini tidak terbentuk sejak dini, tentunya, bahasa Jawane apa ya, gopokan gitu, gampang sakit. Itu juga berpengaruh pada, tanaman yang dibudidayakan. Tentunya ya cepat selesai, episodenya jadi episode tamat karena, dari internal tanaman itu sendiri belum terbentuk, imunitas yang kuat. Karena tidak dipersiapkan sedini mungkin, dipersiapkan ketika ada serangan saja. Maka ini sangat berbeda hasil yang didapatkan nantinya. Yang keenam yaitu jadwal pengairan tadi, untuk tetap memenuhi kebutuhan air pada tanam. Ini ada salah satu tips atau rahasia yang saya bagikan loh ini Lur. Jadi tenang saja, tiap ngopi online itu ada rahasia-rahasia yang kami bagikan, kami serbakan, jadi tidak rahasia lagi. Dengan mengaplikasikan tuban bumi dan tuban genrik untuk mencegah layu fusarium. Oh iya, saya ingat trichoderma. Maksud saya, tadi ketika saya bilang, jamur yang antagonis dengan, fusarium, yaitu trichoderma, salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan yaitu mengoptimalkan trichoderma yang sudah ada di sekitar tanaman kita, atau trichoderma yang sudah ada di lahan kita. Itu bagaimana caranya kita bisa menggunakan aplikasi tuban genrik, tuban bumi. Jadi, eee, apa namanya, mmm, mikroorganisme yang kita dapatkan itu juga, seperti halnya kita. Ketika diuji di, ketika kita dipindah ke suatu wilayah yang memiliki suhu, memiliki, eee sinar matahari atau intensitas sinar matahari yang berbeda, maka kita juga akan melakukan, apa namanya ya, penyesuaian atau bahkan jika tidak sama dengan tempat kita awal, ibaratnya contohnya kita biasa hidup di Muncar, kita biasa hidup di Banyuwangi, tiba-tiba kita dipindah ke Eropa, wah, tepatnya di mana ya, di Itali.
tentunya kita sangat sulit untuk melakukan penyesuaian di Italia tersebut. Begitu juga trichoderma. Jadi hati-hati. Ketika jenengan berasumsi saya memberikan trichoderma, oh ini hidup semakin banyak. Nah, ternyata bukan hidup. Malah trichoderma yang jenengan berikan ternyata berbeda ketika dibudidayakan atau istilahnya diperbanyak itu. Lingkungannya sangat berbeda dengan jenengan tanam. Bagaimana? Selesai. Ya mubazir trichoderma yang jenengan berikan. Makanya Selamat malam, Pak Yudi. halo? Halo, selamat malam. Oke, selamat malam Pak Tayo. Saya kan petani tuban, petani cabai dan penggemar tuban. To the point Wah, aja ini Pak Yudi ya. bagaimana Pak Tayo? Ini sharing-sharing ini. Sedikit mau cari ilmu lah. Oke Pak Tayo. Saya kan sudah siap untuk mau tanam cabai ini. Mau tanam cabai ya? Lahan sudah, maksudnya bedengan sudah siap. Selamat malam untuk teman-teman semua juga. Maaf Selamat malam Pak Tayo. memutus perbincangan. Ya, tadi saya dengar dari narasumber bercerita tidak menyarankan untuk memakai pupuk dasar, ya Pak ya. Siapa Pak Tayo? Nah, dari situ dari Tuban lah. Yang bagus untuk awal-awal untuk perangsang menetralkan tanah bedengan, apa yang dimasukkan, apa yang disepraikan, dan jarak berapa hari sekali kalau sudah ada tanamannya, apa yang kita masukkan untuk perakaran. Ya, semoga nanti tanaman bisa sehat sampai finish, sampai panen Pak Yudi. Itu Siap Pak Tayo. mohon pencerahannya Pak Yudi. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Pak Toy atas pertanyaannya. Oh iya, monggo Sama-sama. juga dari kawan-kawan yang lain mungkin ada yang ditanyakan nggak dipertanyakan. Monggo, silahkan untuk baik. Jadi tadi Pak Toyo menanyakan apa yang bisa kita aplikasikan ketika persiapan dan ketika sudah ada tanamannya ya. Terutama yang persiapan tadi ditanyakan oleh Pak Toyo. Di slide selanjutnya, ini Pak Toyo. Ini rekomendasi untuk tanaman budidaya cabai. Jadi di awal kita tanam, ketika pembentukan bedengan, itu kita aplikasikan genrik dengan bumi. Itu baik dikocor pada lubang tanamnya atau dispray ketika kalau menggunakan mulsa sebelum penutupan plastiknya, monggo bisa dilakukan. Tujuannya apa? Kita memberikan tuban genrik dan tuban bumi ini yaitu dengan pendekatan itu tadi, seperti yang saya ceritakan, bagaimana kita mengoptimalkan mikroorganisme yang sudah ada di dalam tanah tempat kita budidaya tanaman. Jadi kita sediakan dengan tujuan untuk memperbanyak sehingga nantinya itu trichoderma yang sudah ada itu semakin berkembang, bukan kita mengembangkan lagi, tapi mengoptimalkan yang sudah ada dan yang sudah ada di tempat tersebut tentunya sesuai dengan suhu dan penyesuaian-penyesuaian yang lainnya yang diperlukan, lingkungan yang diperlukan oleh dia lebih cocok. Berbeda dengan kita mendatangkan trichoderma yang kita tidak tahu dari mana bagaimana ini dulunya diperbanyak. Jadi kita memberikan ini Pak Toyo, gendik dan tuban bumi. Ini sebelum pratanam. Jadi sebelum tanam kita menggunakan tuban genrik. Tuban genrik dan tuban bumi ini kocornya kapan? Ini diaplikasikan, ini dia. Dengan interval minimal 7 hari. Minimal 7 hari untuk dosisnya 1-3 mili masing-masing.
Ini untuk mengaktifkan mikroorganisme dalam tanah tentunya nanti berdampak pada pencegahan layu fusarium. Itu Pak Toyo untuk jawaban dari pertanyaan Pak Toyo yang sebelum tanam. Terus ketika sudah ada tanamannya, apa yang bisa kita aplikasikan se eee, di umur-umur awal, kita bisa menggunakan tuban biru dengan tuban orange. Ini aktif untuk memicu tumbuhnya tunas baru, memicu pada tahap selanjutnya untuk, pembungaan. Jadi tuban biru orange ini digunakan mulai fase awal sampai ada buahnya. Ketika menjelang pembungaan ini, mohon maaf, ketika menjelang pembungaan ada kasus kerontokan atau ketika musim hujan kita bingung untuk melakukan, apa namanya, memenuhi kebutuhan kalsium pada tanaman kita bisa menggunakan tuban bumi dan tuban langit. Ini, tentunya di sini fokusnya untuk mencegah bajang atau mencegah gagalnya munculnya bunga di awal-awal. Jadi ketika pecah pang gini, biasanya itu seharusnya ada bunga satu di sini, ini, eee, ketika menggunakan tuban merah dengan tuban langit ini, jadi, mengoptimalkan bunga yang muncul pertama. Jadi biasanya ada yang gagal ketika mecah pang ini, tapi dengan penggunaan merah dengan tambahkan tuban langit, ini memperbesar prosentase keberhasilan bunga yang awal atau panennya itu bahasanya apa ya, nyangkelai ya kalau Jawanya itu, panen-panen di awal. Itu, untuk pengaplikasian sejak awal sampai akhir, apa saja produknya, dosisnya berapa, di sini sudah disebutkan atau dipaparkan secara detail mengenai baik itu yang diaplikasikan secara kocor maupun spray. Kalau untuk, eee eee, kalau untuk tuban merah dengan tuban langit ini, untuk pencegahan rontok memang tidak seintens pengaplikasian tuban biru dengan tuban orange. Itu yang bisa saya sharing pada kesempatan malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari sahabat-sahabat yang bergabung pada malam hari ini? Monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas ditanya Mas. Tadi kan di vegetatif atau awal-awal tanam sarannya kan kocor sama tuban putih sama hijau itu gendut sama bumi. Ya betul. Tuban itu apa ngandung jamur baik dan bakteri baik Mas? Oh, baik. Terus Mas, biasanya itu kan ini kan biasanya harga mahal kan di musim hujan toh. Iya. Itu Ya kalau dari kemarau tuban kadang mahal juga, Mas. Benar. biar nggak kena layu fusarium itu gimana Mas? Pak. Soalnya saya sendiri nggak tahu kedalaman akar itu berapa. Terus analisa dari saya sendiri, Ya, Mas, benar. akarnya cabai itu kademen Mas atau jenuh air. Gitu kalau musim hujan. Siap, siap, Terus siap. nomor 3 Mas. Pakai mentok, Mas. Iya toh Mas, borongan. Siap, siap. Biar umurnya panjang Mas cabenya Mas. Diulang tahun nih, toh. Oh iya Mas, selain dongo ya disubuk barang. Ambek apa toh Mas? Biar umur panjang ya. Siap. Biasanya cabai itu kan kalau udah buah kedua itu kan rantingnya kecil-kecil Mas. Terus ruasnya pendek-pendek. Maksud saya itu biar
rantingnya tetap besar, daunnya besar, jadi kan buahnya itu kan juga besar-besar, kayak buah pertama gitu. Gitu Mas Yudi, terima kasih. Ya, siap Mas Juna. Terima kasih Mas Juna. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Mas Juna nanti jangan dikasih voucher, Ken pertanyaannya. Bercanda Mas Juna. Dari 3 pertanyaan Mas Juna yang ajukan, pertama tadi melihat penjelasan di sini, di mana tuban gentrik dan tuban bumi itu pengaplikasiannya secara kocor. Apakah di dalamnya itu ada kandungan jamur baik? Jadi kandungan dari tuban ini tidak ada satupun produk tuban itu yang kandungannya mikroorganisme, tidak ada Mas Juna. Baik itu jamur baik atau jamur setengah baik itu tidak ada. Jadi pure kandungan dari tuban itu mineral-mineral yang diperlukan oleh tanaman. Ada juga hormonnya, ada juga asam amino, ada juga protein-protein yang lain yang di mana itu sangat diperlukan oleh tanaman. Jadi kenapa saya menyarankan tuban gentrik dan tuban bumi, karena di aplikasi di lapang itu membuktikan dampak yang sangat signifikan, terutama jika diaplikasikan dengan kocor untuk pencegahan layu fusarium. Di mana pendekatan selama ini atau pendekatan pada umumnya itu menambahkan mikroorganisme supaya tambah banyak di titik tersebut, di lahan tersebut, tanpa memperhatikan dari mana mikroorganisme ini istilahnya diperbanyak, itu namanya apa ya? Diinkubasi kah? Diperbanyak dari mana diperbanyak? Maksudnya kalau analogi yang mudah sekali seperti kita, ketika kita dengan lingkungan Banyuwangi seperti ini, tiba-tiba dipindah di Eropa yang memiliki 4 musim, tentunya ya bukan tambah lemu, ya tambah buruk, bahkan tambah selesai kisahnya. Begitu juga untuk mikroorganisme yang kita harapkan atau eee, kita harap-harapkan, kita inginkan, kan asumsinya gini kan, mungkin kebanyakan petani ya, saya menambahkan mikroorganisme ini supaya tambah banyak. Nanti ketika banyak berperang dengan jamur-jamur jahat seperti jamur yang mengakibatkan layu fusarium, jamur fusarium seperti itu. Tetapi pendekatan ini apa ya, terlalu ribet, terlalu sulit untuk dilakukan. Oke, kalau ini lingkungannya secara laboratorium karena terkontrol lingkungannya. Nah, kita tanam di luar sangat-sangat random ya, campur aduk wis nggak bisa kita kendalikan. Kok kita berharap mikroorganisme yang kita berikan kok bertambah banyak, lah yo ada jalan yang lebih efektif bisa kita tempuh, yaitu dengan pendekatan itu tadi, mengaktifkan mikroorganisme yang sudah ada di tanah. Itu paling real, paling apa namanya ya, paling masuk akal yang bisa kita lakukan. Bukannya yang menambahkan trichoderma di luar akal, enggak. Tapi lebih lebih simpel, lebih memungkinkan atau lebih dekat bisa kita tempuh, bisa kita lakukan untuk meminimalisir serangan fusarium. Seperti itu Mas Juna yang pertama. Terus yang kedua, tadi ketika musim hujan itu terjadi banyak kasus layu fusarium ya Mas Juna. Baik, memang kita harus kembali ke belakang beberapa slide ke belakang atau beberapa penjelasan ke belakang tadi. Perkembangan jamur itu, pertumbuhan dan perkembangan jamur itu dipengaruhi oleh salah satunya kelembapan. Ketika kelembapan tinggi, itu jamur ya bersukaria ya. Dia sangat cocok. Inilah musimnya untuk
banyak atau melakukan perbanyakan diri itu lebih lebih cepat, lebih mendukung lingkungannya, atau bisa dikatakan lebih pas. Jadi kelembapan tinggi, sedangkan kelembapan tinggi itu terjadi ketika musim hujan. Maka dari itu kita harus benar-benar memperhitungkan mulai dari jarak tanam, tinggi bedengan, selain itu juga tadi disebutkan Mas Juna ya, got-nya itu benar-benar diperhatikan. Sehingga ketika musim hujan datang, kelembapan memang meningkat, tapi kan nggak parah meningkatnya. Kelembapan lebih bisa kita tekan atau lebih bisa kita kontrol dengan manipulasi lingkungan seperti tadi. Tinggi bedengan, jarak tanaman, itu terus drainase yang bagus, itu bisa menekan kelembapan lingkungan ketika musim hujan datang. Itu pertanyaan yang kedua. Sampai suara kontak Mas Juna, Mas Juna. Yang ketiga, tadi disebutkan biar umurnya panjang karena ketika buah kedua itu rantingnya kecil, ruasnya terus pendek-pendek, buahnya otomatis juga akan berukuran lebih kecil. Tadi saya sebutkan bahwa panjang pendeknya umur atau masa produksinya cabai ini sangat berpengaruh sekali dengan perawatan yang kita berikan. Tentunya perawatan di sini dengan memenuhi kebutuhan tanaman tersebut mengenai nutrisi, pengendalian hama penyakit, ruas yang kecil atau daun yang semakin kecil ini juga disebabkan oleh serangan hama penyakit, penggunaan pestisida yang sangat intens. Selain itu, stres pada tanaman yang dipicu oleh lingkungan, baik lingkungan maupun pengaplikasian pestisida yang intens itu tadi. Itu juga berpengaruh pada terbentuknya daun yang semakin sempit, ruas yang semakin pendek, itu bisa dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Maka ketika kita melakukan pemenuhan kebutuhan tanaman sejak dini, Mas Juna, memang terjadi perubahan ukuran. Maksudnya buah pertama dengan buah kedua ada perbedaan, tapi tidak begitu jauh. Ya 11-13 lah, tidak 11-20. 20-nya buah pertama, 11-nya buah kedua. Tidak begitu signifikan perbedaannya Mas Juna ketika kita melakukan perawatan. Nah, ini Mas Juna ini harus segera coba rumus ini. Biar nanti di bulan sekarang punya tanaman enggak Mas Juna? Pasti jawabin enggak. Punya, Mas. Oh punya. Umur berapa? Ayo. Ning Polybag, Mas. Depan Sita. rumah. Ngece. Enggak, Mas. Yang ini aku baru semai. Oh, baru semai. Coba Kasih diaplikasikan itu Mas Juna. Jadi nanti bisa merasakan umur panjang tanaman cabai. Jadi kita bagaimana untuk lebih memperpanjang masa produktifnya tanaman cabai, yaitu dengan memenuhi kebutuhannya sejak awal. Tentunya ditambahkan nutrisi ini Mas Juna, kocornya apa, spraynya apa, ketika musim hujan datang sangat rentan sekali kekurangan kandungan kalsium, kita bisa memberikan tuban warna. Ini salah satu jurus pamungkas untuk mendapatkan tanaman cabai yang buahnya optimal, umurnya lebih panjang. Lebih panjang ini bukan umur yang ini ya, umur yang tidak produktif ya, maksudnya masa produksinya itu lebih panjang. Seperti itu Mas Juna. Bagaimana Mas Juna? Oke, Mas. Oh iya, Mas. Oh,
memulihkan Gemini sing wis lanjur kena Gemini, apa ada Mas produk Tuban Mas? Oh, Tuban selalu ada. Undang saya wis tak selesaikan Gemini nih sampean. Kalau sudah terinfeksi ndak bisa maju. Nah, kalau virus itu sudah merasuk di jaringan tanaman, sudah tidak bisa. Jadi apa yang bisa kita lakukan yo segera disterilkan wilayah tersebut dengan dicabut atau dibakar sehingga tidak menular pada tanaman yang lain. Itu yang bisa kita lakukan Mas Juna kalau sudah terinfeksi. Ada lagi Mbak admin yang tanya? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ada Bapak Haris, kemudian ada akun Tangguh dan mau Maju, ada Bapak Ahmad Sofi mungkin mau bertanya silahkan. Pak Fredrik ini enggak punya tanaman cabai kok enggak tanya cabai. Oh iya, Coba ada besok cabai. Edi. Tanya lagi boleh. Nanti Mas Juna gantian ini Mas Juna terus iki kali yang lain kasihan tuh Mas Juna. Nangis nanti. Silahkan yang mau bertanya. Pak Fredrik mungkin. Saya boleh bertanya. Silahkan Bapak Aris. Pertanyaannya jadi gini, perawatan cabai. Suaranya kecil sekali Pak Aris. Pak Yudi kedengeran? Kecil sekali dari sini juga. Sudah kedengaran? Oh Sudah iya, Pak. sudah Pak, sudah Pak. Jadi untuk perawatan cabai selama hidupnya itu ya lebih baik menggunakan full produk Tuban atau ada pendampingnya kira-kira gitu Pak. Full Tuban atau ada pendampingnya ya Pak ya? Sudah pernah gitu. Terima kasih Pak Yudi. Cukup satu itu Pak Aris? Ya, cukup satu. Oke Pak, bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih Pak Aris. Mungkin Pak Aris ini apa namanya? Karena di sini kita membahas nutrisinya, mungkin bertanya apakah cukup ini saja ya, tidak menggunakan yang lain. Dalam hal pemupukan tetap Pak Aris, jadi kalau dari akar seperti yang disebutkan tadi, terus untuk serangan hama penyakit kita juga tetap menggunakan pestisida Pak Aris. Jadi apa namanya, tetap menggunakan produk yang lain seperti pestisida, seperti fungisida, itu tetap kita gunakan. Ini kalau dari segi Tuban, ibaratnya ada dua sisi. Sisi yang pertama dari sisi tanaman, yang kedua adalah lingkungan. Jadi dari Tuban ini kita mengokohkan, menguatkan, meningkatkan imunitas internal tanaman ini. Sedangkan penggunaan pestisida, fungisida itu untuk mengendalikan faktor yang dari luar. Karena bagaimanapun untuk serangan serangga atau serangan hama atau penyakit pun itu kita tetap menggunakan insek maupun fungi. Akan tetapi ketika kita sudah menggunakan Tuban ini sangat berbeda. Pengalaman kami di lapang perbedaannya bagaimana? Perbedaan yang paling dirasakan oleh petani kami itu interval nyemprotnya
insek maupun fungi ketika diperpanjang intervalnya itu tetap aman. Jadi di sini membuktikan bahwa ketika imunitas tanaman sudah meningkat, serangan dari luar pun itu bisa seminim mungkin bisa menembus tanaman ini. Jadi ada petani kami memang ini di luar cabai ya, karena cabai ini anunya kan beda. Apa namanya ini, ketika disemprot atau pertumbuhan dan perkembangannya agak lama. Di petani kami itu petani semangka melon yang notabene cepat. Maksudnya cepat itu, disemprot sekarang, efeknya segera terlihat. Ada serangan sekarang, besok wis selesai. Telat menangani, selesai. Maksudnya tingkat kerusakannya tinggi. Itu petani kami itu intervalnya bahkan di atas 7 hari untuk interval penyemprotan insek sama funginya. Dan itu posisi tanaman atau kondisi tanaman itu tetap aman. Jadi kalau Pak Aris tadi menyebutkan ketika menggunakan Vultuban apakah menggunakan produk lain, pakai Pak, seperti fungisida, seperti insektisida, itu kita tetap menggunakan, akan tetapi penggunaannya itu lebih sedikit Pak Aris. Jadi prosentase serangannya itu semakin kecil. Otomatis kita menggunakannya juga tidak terlalu banyak. Itu Pak Aris untuk pertanyaan jenengan mengenai ketika kita menggunakan Vultuban, apakah ada produk-produk pendampingnya di situ. Akan tetapi kalau produk-produk yang telah digunakan itu dalam bentuk nutrisi, itu cukup Tuban, Pak Aris. Mungkin ada merek A, B, C dengan kandungan asam amino atau yang lainnya. Kalau kandungannya seperti itu cukup dengan Tuban, tidak perlu pendamping yang lain. Jadi bisa dikatakan dengan kehadirannya Tuban ini bisa mengeliminasi penggunaan nutrisi-nutrisi yang lain. Itu, Pak Aris. Cukup. Terima kasih. Ada lagi Mbak Admin? Sepertinya sudah tidak, Pak. Sudah jam 8:30. Ini siap. Ini ada tugas terakhir. Mungkin nanti bisa saya share ini terutama bagian ini ya, untuk di grup ngopi online. Nah, ini tugas terakhir saya membacakan pesan sponsor menanam cabai penuh harapan, dirawat tekun penuh perhatian. Kalau ingin panen berlimpahan, awali dengan Tuban sejak awal penanaman. Bisa monggo silahkan menghubungi nomor WA atau mengunjungi akun-akun resmi kami, ada di Instagram.